Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema, jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sudah menjadi salah satu sifat dasar manusia, ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak mau disalahkan, malah cenderung melempar kesalahan itu kepada orang lain. Atau dengan kata lain, sering orang mencari kambing hitam. Pada umumnya, kambing hitam ini adalah pihak yang tidak berdaya dan kedudukannya lebih rendah. Dalam Alkitab, istilah kambing hitam ini digunakan sebagai satu metafora yang menunjuk kepada seseorang yang disalahkan. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 ayat 22 seperti yang dikatakan tadi, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Istilah kambing ini sebenarnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan warna hitam kalau dikatakan kambing hitam. Namun latar belakang kambing hitam itu berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-16 ini. Kalau kita baca kitab Imamat pasal yang ke-16 ini, sebenarnya ditulis tentang hari raya perdamaian. Dalam ibadah hari raya perdamaian, 2 ekor kambing jantan, ini 2 ekor kambing yang sangat mirip, ini dibawa ke halaman bait suci yang ada di Yerusalem. Kemudian imam besar akan membuat atau melemparkan undian kepada kedua ekor kambing ini. Kambing pertama ini akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Lalu kambing kedua inilah yang menjadi kambing hitam. Imam besar akan meletakkan tangannya di atas kambing hitam atau kambing yang kedua ini. Lalu imam ini mengatakan semua dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Kemudian kambing itu dilepas di padang gurun dengan membawa semua dosa umat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau dalam Talmud Yahudi, buku Talmud ini adalah buku tafsiran Alkitab mereka, di sini dijelaskan bagaimana pelaksanaan kambing hitam ini. Kalau dalam Talmud Yahudi dijelaskan bahwa kambing hitam ini akan dibawa ke sebuah bukit, lalu ketika sampai di atas bukit, kambing ini akan didorong dan jatuh sampai mati ke bawah bukit itu, dengan membawa semua dosa-dosa yang disampaikan oleh imam besar yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam kehidupannya. Sebagai manusia, kita bisa saja atau bahkan sering berbuat kesalahan. Persoalannya, manusia kadang tidak mau disalahkan. Akibatnya, dia melempar kesalahan yang diperbuatnya kepada orang lain. Itulah seperti kambing hitam tadi. Kambing tidak punya kesalahan, tapi dia harus menanggung semua kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sesungguhnya Tuhan menghendaki agar kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui semua kesalahan yang kita perbuat. Pengakuan yang tulus dan ikhlas ini akan menolong kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
Namun yang terutama, bagaimana kita untuk terbuka hati kepada Tuhan, karena keterbukaan hati ini jauh lebih dihargai oleh Tuhan, sehingga kita mau mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampunkan dan menyucikan kita dari kejahatan. Jangan jadi kambing yang disalahkan, namun kita yang tetap merasa benar, padahal diri kita yang menjadi sumber kesalahan. Ingat, pengampunan itu tersedia ketika kita memiliki keterbukaan hati untuk mau mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Salam sehat dari Gereja HKBP Balikpapan Baru. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.